Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabarnya anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Oke. Untuk mengawali kegiatan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Baik ya ibu, minta pada anak ibu Vicky agar menyiapkan kelas dan berdoa. Siap, Kak. Hormat, Kak. Tegap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih pada Vicky. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran siswa. Apakah hari ini seluruh teman kamu ada yang tidak hadir? Hadir semua? Terima kasih. Selanjutnya ibu akan bertanya pada kalian tentang kesiapan kalian untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak ibu siap untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini? Siap. Siap? Siap. Jadi ibu minta kalau memang ya kalian sudah siap mengikuti proses pembelajaran hari ini, keluarkan semua perlengkapan kalian, buku-buku kalian untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Masih semangat? Masih. Semangat? Semangat. Baik, untuk menyemangati pelajaran kita hari ini, ibu minta kepada anak ibu Ayu untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri, nak. Hiduplah Indonesia Raya 34. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku
materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Apakah ada yang masih ingat anak ibu materi apa? Oke, berdiri nak. Saya akan menjawab dari Ibu. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenai pelaku ekonomi. Ya, terima kasih anak ibu kita yang sudah mengingat dan membuktikan bahwa materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pelaku ekonomi. Oke, selanjutnya ibu ingin kalian ibu bersama ibu membuat tentang kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan yang dibuat selama proses pembelajaran. Jadi ibu minta selama proses pembelajaran agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tertib. Pada anak ibu mengikuti aturan yang telah kita buat, ya. Ya nak, siap nak? Mengikuti aturan yang kita buat, siap? Ya, oke, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ibu akan langsung membuat sebuah penguatan pada kalian tentang materi sebelumnya mengenai materi kita yaitu pelaku ekonomi, dan pada hari ini materi kita tentang lembaga keuangan bank non-bank, ya. Yang kita ketahui bahwa lembaga keuangan bank non-bank itu mereka sama-sama terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Di sini lembaga keuangan bank dan non-bank kaitannya dengan pelaku ekonomi itu adalah sebagai perantara keuangan, ya, membantu masyarakat, perusahaan menyediakan keuangan, memberikan pinjaman, menyimpan dana, dan sebagai dan memberikan kredit dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya ibu akan menayangkan tentang bahan ajar ibu hari ini, yaitu di sini. Baik, yang pertama nak, di sini ibu akan memberikan menyampaikan tentang materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu adalah mengenai lembaga keuangan bank dan non-bank, ya nak, ya. Yang selanjutnya adalah di sini sebelum ibu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian ibu ingin meminta pada kalian melihat atau mengamati dua buah gambar yang telah ibu sajikan, ya. Jadi dari gambar ini kalian bisa melihat adalah Bank Indonesia dan Pegadaian. Ini adalah sebuah lembaga juga, ya. Jadi siapa yang bisa memberikan pendapatnya atau kesimpulan dari gambar yang telah ibu sajikan pada hari ini? Oke, baik, Zain silakan. Dari gambar yang telah Ibu paparkan, dapat saya buat kesimpulan bahwa Bank Sentral termasuk lembaga keuangan bank, sedangkan Pegadaian termasuk lembaga keuangan non-bank. Terima kasih luar biasa kepada kalian menjawab pertanyaan yang ibu ajukan. Lanjut nak, sekarang ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan pengertian dari lembaga keuangan bank. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pengertian dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan manfaat dari lembaga keuangan. Keempat, peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Oke. Baik, nah sebelum ibu melanjutkan kegiatan kita hari ini, setelah ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, ibu akan menyampaikan tentang assessment atau penilaian selama proses pembelajaran kita pada hari ini, ya nak, ya. Assessment yang akan ibu lakukan adalah yang pertama itu selama kalian melaksanakan diskusi kelompok atau mengerjakan LKPD yang telah ibu berikan, ya nak, ya. Yang kedua itu assessment ibu lakukan pada saat kalian tampil melakukan presentasi di depan kelas, ya. Itu presentasi kelompok. Jadi adapun aspek yang akan ibu nilai tadi nanti untuk kalian, yang pertama adalah aspek gotong royong, aspek mandiri, dan aspek bernalar kritis. Siap nak? Siap. Oke, semangat nak? Semangat. Oke, terima kasih, ya. Lanjut nak, ibu akan membuat sebuah pertanyaan, menampilkan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini adalah berhubungan dengan materi kita, ya nak, ya. Itu ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, ibu ingin bertanya tentang sebutkan hal apa yang kamu ketahui tentang lembaga keuangan. Siapa yang bisa menjawab? Oke, siap. Baik.
Menurut pendapat saya, lembaga keuangan dan lembaga atau institusi yang memberikan layanan keuangan seperti asuransi, Ya. pegadaian, Ya. perbankan, dan peminjaman. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, baik, kita telah menjawab pertanyaan pada poin pertama. Oke, yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang bank? Siapa bisa menjawab, Pak? Oke, Krizi, silakan. Menurut saya, bank adalah tempat menyimpan uang, Ya. meminjam uang, dan pemberian kredit. Oke, luar biasa. Terima kasih pada Krizi dan juga menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Untuk pertanyaan ketiga adalah apa yang kamu ketahui tentang fungsi dari bank? Siapa bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Vicky, silakan. Fungsi dari bank yaitu yang pertama intermediasi keuangan, yang Ya. kedua pengelola keuangan, Ya. yang ketiga pemberi kredit, Ya. yang keempat transaksi keuangan, yang kelima stabilitas ekonomi, yang keenam pengelola resiko, yang ketujuh penciptaan uang. Oke, terima kasih luar biasa ya. Itu sudah sampai menyebutkan tentang fungsi dari bank. Terima kasih, Nak. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan materi kita hari ini ya, Nak ya. Yang pertama itu adalah manfaat materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama itu adalah dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya sebagai pengelola keuangan. Jadi bank itu sebagai pengelola keuangan. Yang kedua, bank sebagai akses layanan keuangan. Yang ketiga, bank mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah bank sebagai perencanaan di masa yang akan datang atau masa depan. Oke, nah ya, yang terakhir adalah sebagai keamanan dari keuangan. Ini adalah manfaat dari lembaga keuangan bank dalam kehidupan sehari-hari untuk kita pelajari pada hari ini, Nak ya. Oke, selanjutnya adalah Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita. Oke. Nah, sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran kita hari ini, Ibu minta pada kalian dapat memberikan kesimpulan atau memberikan masukan dari video yang sudah kalian tonton, ya. Oke, baik. Oke. Oke. Semuanya, hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan, mendukung dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Jenis-jenis lembaga keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Apa sih lembaga keuangan bank itu? Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Bank memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakannya. Fungsi lembaga keuangan yang pertama di tempat menyimpan uang, yang kedua sebagai pembeli atau penyalur kredit, yang ketiga sebagai perantara dalam pembayaran, dan yang keempat ada mencetak uang. Terdapat 3 macam lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ada di Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan pokok untuk memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah yang meliputi kestabilan nilai uang terhadap barang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing.
merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi sebuah bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan. Dana yang ada di masyarakat dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sini bank berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyedia dana yang digunakan untuk menunjang aktivitas uang dan pasar Apa yang menurut kalian penting dari video ini? Lembaga keuangan bank ini melakukan penghimpunan dana langsung dari masyarakat seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Jadi akhirnya tidak mengumpulkan dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito, melainkan dengan mengeluarkan surat-surat berharga. LKBB juga dapat memberikan pinjaman atau kredit bagi masyarakat sebagai individu, perusahaan swasta, maupun perusahaan pemerintah. Pemberian pinjaman ini berbentuk modal yang dapat dikelola lagi sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat menjadi lebih baik. Fungsi lembaga keuangan non bank yang pertama adalah menghimpun dana, yang kedua memberi kredit, yang ketiga menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Jenis-jenis lembaga keuangan non bank yang pertama adalah pasar modal, pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana atau emiten dengan penanam modal atau investor. Contohnya saham dan obligasi dalam jangka panjang. Yang kedua ada pasar uang, pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana dalam jangka pendek. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Yang keempat ada perusahaan pegadaian, lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Yang kelima ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing, pembelian barang-barang modal yang diinginkan nasabahnya. Yang keenam ada perusahaan asuransi, perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan yang usahanya merupakan kegiatan menanggung risiko yang dikaitkan dengan keuangan antara polis yang harus dibayarkan dan klaim yang diterimanya. Yang ketujuh ada perusahaan agen piutang atau factoring, perusahaan yang usahanya mengambil alih pembiayaan kredit suatu perusahaan dengan cara memberi kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkan dalam bentuk fee. Yang kedelapan ada perusahaan modal ventura, pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi tanpa jaminan. Yang kesembilan ada dana pensiun, kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan, tempat kerja atau perusahaan itu sendiri. Yang kesepuluh ada perusahaan pembiayaan kartu plastik atau kartu kredit sebagai pengganti uang tunai yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan. Oke, setelah kalian menonton video ini, setelah kalian menyimak video ini, apakah ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan atau kalian bisa berkesimpulan dari materi ini atau ada yang ingin bertanya, nak? Kesimpulan dari video ini ada? Zaid, silakan Zaid. Oke. Setelah mengamati materi tentang lembaga keuangan bank dan non-bank, Ya. saya bisa mengetahui perbedaan dari lembaga bank dan non-bank Ya. melalui gambar yang telah dipaparkan dan video yang telah ditampilkan. Dan saya bisa mengetahui fungsi dan peran dari lembaga keuangan tersebut. Oke, luar biasa ya. Anda kira-kira ya. Jadi dengan lagi mengamati ini, saya bisa menyebutkan perbedaan dari lembaga keuangan bank non-bank dan dapat menyebutkan fungsi serta peran dari lembaga keuangan bank itu tadi. Terima kasih pada Zaid. Dan selanjutnya Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok, tapi karena kalian sudah
pernah ibu bentuk kemarin nak ya, pada teman sebelumnya sudah ada kelompok. Jadi nanti kalian tinggal duduk di kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum kalian duduk di kelompoknya, ibu ini kita akan melakukan ice breaking sebentar. Oke nak, relax sebentar nak, senyum. Senyum. Kan nak senyum, masih semangat? Masih. Oke. Baik, untuk ice breaking kita hari ini, ayo berdiri. Coba berdiri aja kita ya, sepertinya ya. Oke, ice breaking kita seperti biasa, karena kita memakai baju pramuka, coba kita berdiri pramuka nak ya, bisa? Bisa, oke. 1, 2, 3. Kartu pramuka. Oke, luar biasa, terima kasih pada anak ibu. Silakan duduk kembali. Oke ya. Selanjutnya kalian duduklah pada kelompok yang sudah ibu bentuk pada pertemuan sebelumnya. Silakan duduk pada kelompoknya. Oke, kembali pada kelompoknya ya. Sudah duduk kelompoknya, sudah hidupkan kelompoknya, oke? Sudah. Lanjut, ibu akan memberikan tugas berbentuk soal pada kalian. Jadi kalian kerjakan pada kelompoknya masing-masing. Ibu minta serius mengerjakan. Mana yang teman-temannya bisa membantu ketua kelompoknya apa nak? Bisa? Tepat waktu, ibu minta ya, tepat waktu dan serius. Oke, ini untuk kelompok 1, ini adalah tugas soalnya. Kerjakan, keluarkan perlengkapannya, origaminya, lemnya semua kamu keluarkan. Dan untuk kelompok 2, silakan membuat tugasnya. Oke. Dan kelompok 3, ini soalnya, silakan kerjakan, hidupkan kelompoknya. Oke, baik. Selama kalian mengerjakan tugasnya, buka bentang apanya kartonnya untuk kelompok 1. Oke, keluarkan origaminya, ayo. Oke, tangkap bantu kawannya, Rika bantu temannya. Oke, tulis yang kalian mau buat, ya. Kerjakan dulu. Baik, nanti ibu sambil berkeliling bertanya pada masing-masing kelompok ya nak ya. Untuk kelompok 1 ini siapa yang menjelaskan ya bagaimana hasil akhir untuk penugasan dari kelompok 1 ini berbentuk apa nak? Ya, untuk kelompok 1 katanya berbentuk infografis. Bagaimana sumber belajarnya? Buku paket dan Google. Oke. Media apa saja yang menggunakan? Origami, lem, karton, buku dan lain-lainnya. Oke, pena dan lain-lain ya. Oke, selamat bekerja, semangat ya. Oke, untuk kelompok 2, bagaimana hasil akhir dari diskusi kelompok 2? Berbentuk apa nanti hasil akhirnya? Video visual. Oke, udah siap? Ya, untuk medianya bagaimana? Menggunakan media apa nak? Chromebook, oke. Apa lagi itu aja? Chromebook, buku paket, satu lagi digital. Luar biasa, bagus. Sumber belajarnya itu aja. Oke ya, terima kasih ya. Selamat bekerja. Oke, untuk kelompok 3 bagaimana hasil akhir dari tugas kelompok kamu nak? Berbentuk apa? Tugas kelompok kami. Ya. Oke. Oke, bagus. Media yang kamu gunakan apa? Chromebook, buku, apa lagi? Google. Oke. Sumber belajarnya? Ya, belajar kamu dari mana? Dari internet, dari buku. Oke, terima kasih. Ya, selamat bekerja. Semangat anak ya. Oke, yang lain bisa menulis buat ya anak ya, kalau kenapa pakai kandung menulis ya. Membantu temannya untuk mencari jawabannya. Oke. Yang lain bisa membantu nulis saja. Kita nanti kasih jawabannya ke temannya. Oke, saya membantu temannya bekerja. Enak ya? Ya, kita juga bantu.
nggak bisa di depan ini sama kelompoknya, duduk kelompoknya, boleh materinya. Tapi nama kelompoknya juga satu. Ya. Oke, Zain. Baik, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zain, yaitu contoh lembaga keuangan non-bank itu yang pertama ada asuransi, ya, perusahaan pinjaman, ada lembaga dana pensiun dan koperasi simpan pinjam atau pembiayaan, ya. Itu contoh dari lembaga keuangan non-bank, ya. Oke, bagus, terima kasih Mbak Zain, ya. Lanjut lagi, ada yang mau bertanya, nak? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sambil diskusi, ada yang ingin bertanya? Jadi tadi Zain sudah bertanya tentang sebutkan contoh dari lembaga keuangan non-bank, ya. Sudah tahu, ya, asuransi, ada perusahaan pembiayaan, ada lembaga dana pensiun, dan juga ada operasi simpan pinjam, itu contoh dari lembaga keuangan non-bank. Apa yang lain ada yang ingin bertanya, nak? Tidak ada yang ingin bertanya? Enggak? Enggak, oke. Baik, kalau tidak ada yang pertanyaan, bisa lanjut dengan mengerjakan tugasnya, ya, nak, ya. Gimana? Ya? Oke? Udah selesai? Ada yang sudah selesai kelompoknya? Belum? Oke. Kalau belum, lanjutkan saja dulu, nak, ya. Biar hasil diskusinya benar-benar
Bagus ya. Bapak, sudah siap? Jalannya. Yang memberikan keuntungan itu layanan bank atau non bank, yang mana yang lebih memberi keuntungan. Sebenarnya sama-sama memberi keuntungan, nak. Cuma jadi porsi mereka berbeda-beda, ya. Kepentingan mereka berbeda, tapi intinya namanya itu lembaga keuangan itu sama-sama ingin mencari keuntungan, ya. Yang pertama, yang kedua itu adalah mereka tujuannya itu adalah pasti yang penting adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Itu adalah tujuan dari lembaga keuangan, baik itu bank ataupun non bank. Ya, mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Oke, paham, nak? Oke. Terima kasih pada Novita, ya, yang sudah mengajukan pertanyaan. Oke, ada yang lain mau ingin mengajukan pertanyaan?
Oke, untuk kelompok 1 gimana? Sudah selesai. Cek hasilnya dulu. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah? Oke. Nomor 1, nomor 2. Nomor 2 nak? Nomor 2. Oke, 3. 4. Oke. Dan 5. Oke. Lagi nama kelompok tangannya nak?
itu soalnya di atasnya. Soal di depannya. Oke. 2, 3, 4, 5. Oke, siap? Oke. Ya, siap? Oke. Nanti siapa yang menjawabnya? Mana kelompok 2 dan 3 sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 3. Oke. Oke, terima kasih ya. Tapi untuk kelompok 2 dan 3 sudah siap tugasnya dan kelompok sudah. Oke, sudah semua? Kelompok 1? Oke. Ya, baik. Selanjutnya dimasukkan dulu tugas dari kelompok. Oke, Ibu persilakan
Tapi yang sudah siap semua, ya ibu sudah menerima hasil kerja dari kelompok 2 dan 3, yaitu berbentuk video dan PPT. Untuk kelompok 1 karena kamu berbentuk infografis, jadi kamu langsung tampil saja ke depan kelas. Ibu persilakan pada kelompok, ya bertepuk tangan dulu ya untuk menampilkan diskusi kelompoknya hari ini ya. Oke, semangat untuk kelompok 1. Biar kelompok lain juga bersemangat ya. Suaranya. Oke, berbaris, bawa bukunya, bawa penanya agar kalian bisa menulis jawaban dari kelompok lain lah. Oke, tonton aja bawa buku. Oke, siap, nanti kamu bisa menuliskan pertanyaan dari kelompok lain. Kalau ada pertanyaan ditulis aja dan cari jawabannya dulu. Oke, jadi di kondisikan sama Pak Yuliananya. Oke, karena Alicia agar siap untuk mempersilakan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami tentang materi lembaga keuangan bank dan non-bank. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Alicia Laila. Baik, untuk Rika silakan. Baik, ini adalah bidang ya kelompok 1. Oke, silakan bacakan. Apa perbedaan antara keuangan bank dan non-bank? Ya, nomor 1 itu Rika. Soal yang pertama adalah apakah perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank? Oke, silakan kamu jawab. Oke. Menghimpun dana secara langsung Ya. dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giron, dan deposito. Yang kedua, Yang kedua, menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. melalui penjualan surat harga seperti obligasi dan saham. Oke, baik. Pertanyaan nomor 1 sudah dijawab oleh Rika. Selanjutnya, oke, lanjutkan ke awalnya sini. Yang nomor 2, ayo pakai suaranya Nak ya. Berikan contoh lembaga keuangan bank dan non-bank. Oke. Bank sentral. Oke. Bank sentral bertanggung jawab untuk menghasilkan Sistem moneter. di suatu negara. Ya. Yang kedua, Bank. Komersial. ya. Bank komersial biasanya disebut bank umum. Ya. Yaitu Bank BRI, BPTN, Ya. Mandiri, BCA, Bank Mega. Oke. Yang Lanjut. ketiga, Bank Perkerja. Perkreditan Rakyat atau BPR. Contohnya, Bank Kredit Desa, ya. PT DPR, Arta Aceh Sejahtera, Ya. PT DPR, Oke. DPR Karya Aktif, Ya. Amindo Bencana, DPR Lestari, DPR Waleri Makmur. Oke. Lanjut, nomor 3. Nomor 3, Iza. Ayo Iza. Jelaskan peran lembaga keuangan bank bagi masyarakat. Jawabannya adalah peran lembaga keuangan bank Bagi masyarakat. bagi masyarakat yang memainkan peran penting dalam mengatasi masalah keuangan dengan menyediakan produk keuangan seperti deposito dan tabungan. Oke. Bahkan membantu masyarakat mengatasi
Ya. dan memastikan uang mereka disimpan dengan aman. Ya. Tempat menyimpan uang, bank memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau menukar uang, sebagai pembeli atau penyalur kredit, sebagai prasangka dalam pembayaran, mencetak uang, Menghimpun. menghimpun dana, membeli kredit, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Oke, lanjut nomor 4. Ayo Putri. Lembaga keuangan non-bank. Jawabannya adalah pertama, fungsi lembaga keuangan non-bank adalah menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Pihak LKBB mempunyai berbagai penawaran fasilitas kredit baik jangka pendek atau panjang. Adanya layanan ini mampu membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam berbisnis. Oke. Selesai? Nomor 5. Ya, nomor 5. Jelaskan mengapa di setiap negara harus memiliki lembaga keuangan bank dan Ya. lembaga keuangan non-bank. Jawabannya ialah lembaga keuangan bank itu, bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyuapkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Oke. Baik. Ya, berarti untuk kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan dan selesaikan tugasnya. Jadi pada kelompok lain, isi pertanyaan nak. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, baik, pada teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 3 yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ya. Oke. Saya kembali dari kelompok 3. Sebutkan dampak globalisasi terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank Indonesia. Sebutkan dampak globalisasi terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Oke, sebutkan dampak globalisasi terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Apa dampaknya? Oke. Kawannya untuk menjawab. Oke, pada temannya untuk agar dapat membantu menjawab dari kelompok 3 ya. Oke, siap. Ya. Pertanyaan dari kelompok 2 adalah sebutkan dampak globalisasi terhadap lembaga keuangan dan baiklah, kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan kelompoknya adalah sebutkan dampak globalisasi terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank. Persaingan yang meningkat dengan adanya bank asing yang beroperasi di Indonesia, lembaga keuangan domestik menghadapi persaingan yang lebih ketat yang mendorong inovasi dan perbaikan layanan. Akses pasar modal internasional melalui kemitraan dengan lembaga luar negara, bank dan keuangan
non-bank dapat mengadopsi teknologi praktik terbaik dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Peningkatan resiko sistematis. Globalisasi juga membawa resiko baru seperti ketidakstabilan ekonomi global yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan domestik. Perubahan regulasi. Lembaga keuangan harus menyesuaikan diri dengan regulasi internasional yang semakin ketat, termasuk dalam perlindungan konsumen dan anti pencucian uang. Oke, itulah Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Kami tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa dari kelompok 1 sudah berusaha menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Silakan ya. Baik, selanjutnya sebelum kelompok 2 dan 3 tampil, Ibu minta untuk mempersiapkan alat tulisnya untuk tampil kelompok ya. Apa yang berhubungan dengan materi hari ini? Ya. Baik, buku. Untuk pertanyaan dari kelompok A dari mana? Oke, silakan untuk kelompok 2 yuk, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Ibu akan menampilkan video dari kelompok 2. Dan bentar ya, belum ditampilkan ya. Oke, bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Riana sebagai guru pendamping berjalannya presentasi kami dalam bentuk video visual kami pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita ini untuk melaksanakan presentasi kami yang bermaterikan tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada saya Zain Azizi, Saya tinggal Lelode. Saya Lalu Senyana. Saya Namanya Monisanta. baiklah tanpa memperpanjang waktu, saja kita nonton video bersama-sama. Oke, baik. Kita akan melihat hasil akhir dari kelompok 2 ya. Audio visualnya sudah kami tampilkan dan teman-teman sudah melihat. Selanjutnya kami akan membacakan materi dari video tersebut. 1. Apa perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank? Bank menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana ini dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Non-bank menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat melalui penjualan surat berharga seperti obligasi dan saham. Perbedaan, lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan. Lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Meskipun begitu, peran
berikan contoh lembaga keuangan bank dan non-bank. 1. Contoh lembaga keuangan bank. Pertama, Bank Sentral. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Contohnya Bank Indonesia. Selanjutnya, bank komersial atau biasanya disebut bank umum. Contohnya seperti BNI, BRI, BPTN, Mandiri, BCA, Bank Mega. Dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Contohnya seperti Bank Kredit Desa, PT BPR Arta Aceh Sejahtera, PT BPR, BPR Karya Bakti Arta, Armindo Kencana, BPR Lestari, dan BPR Weleri Makmur. Selanjutnya, contoh lembaga keuangan non-bank. Pertama, Penggadaian, Koperasi Simpanan Pinjam, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Asuransi, dan terakhir dana pensiun dan pasar modal. 3. Jelaskan peran lembaga keuangan bank bagi masyarakat. Peran lembaga keuangan bank. Perbankan juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan. Dengan menyediakan produk-produk keuangan seperti deposito dan tabungan, perbankan membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan memastikan bahwa uang mereka tersimpan dengan aman. Tempat menyimpan uang. Bank memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau menitip uang, sebagai pembeli atau penyalur kredit. 3. Sebagai perantara dalam pembayaran. 4. Mencetak uang. 5. Menghimpun dana. 6. Memberi kredit. 7. Memberi perantara bagi perusahaan-perusahaan. 4. Sebutkan peran lembaga keuangan dan bank. Pertama, fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Pihak LKBB mempunyai berbagai penawaran fasilitas kredit baik jangka pendek atau panjang. Adanya layanan ini mampu membantu para pelaku usaha untuk membantu modal dalam bisnis. Lanjut, nomor 5. Jelaskan mengapa setiap negara memiliki lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas ekonomi. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien untuk arah peningkatan taraf kehidupan. Oke, sudah dijelaskan tadi ya pada poin 5 itu jelaskan mengapa setiap negara harus memiliki lembaga keuangan ya. Ibu udah sedikit ya. Di situ lembaga keuangan itu baik bank maupun lembaga keuangan bank mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap aktivitas perekonomian karena peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana mampu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan secara efektif, efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat yang lebih baik. Itu adalah poin nomor 5. Baik, pada Ibu silakan untuk membuat sesi pertanyaan ya pada temannya. Oke, ajukan pertanyaan. Baiklah, dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, kami silakan. Apa yang dimaksud layanan inklusi keuangan? Ya, soalnya apa bilangnya soalnya? Apa yang dimaksud layanan inklusi? Apa yang dimaksud dengan layanan inklusi keuangan? Ya, oke, bagus sekali pertanyaan. Untuk kelompok 2 tulis dulu pertanyaan, konsultasi dengan teman-temannya untuk mencari jawaban dari kelompok 1 ya. Briefing dulu nak sama temannya untuk mencari jawabannya dulu ya. Tulis dulu jawabannya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud layanan inklusi keuangan? Upaya untuk memastikan bahwa semua individu termasuk yang kurang beruntung atau tertipu.
memiliki akses memadai terhadap produk layanan keuangan. Contohnya ialah 1. Akses ke rekening bank. Nasabah dapat membuka dan memiliki tabungan atau rekening giro. 2. Pembiayaan. Menyediakan pinjaman yang terjangkau bagi usaha kecil, petani, individu yang dapat memiliki akses kredit dari lembaga keuangan. 3. Asuransi. Menawarkan produk asuransi yang terjangkau untuk melindungi dari risiko finansial seperti kecelakaan, kesehatan, dan bencana alam. 4. adalah edukasi keuangan. Memberikan pengetahuan pengelolaan keuangan, investasi, perencanaan keuangan agar orang-orang dapat membuat keputusan baik. Dan yang terakhir adalah layanan digital. Menggunakan teknologi untuk mempermudah akses layanan keuangan seperti aplikasi mobile dan platform online. Oke, berarti sudah dijawab oleh kelompok 2. Ya, apa yang dimaksud dengan layanan inklusi? Di sini sudah menyebutkan beberapa poin. Di situ dinyatakan bahwa yang pertama sebagai akses rekening bank, yang kedua sebagai pembiayaan, yang ketiga sebagai asuransi, keempat sebagai edukasi keuangan, kelima adalah sebagai layanan digital. Jadi intinya layanan inklusi itu memiliki tujuan juga, nak ya. Ada tujuannya tadi. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, menciptakan stabilitas sosial. Itu tujuannya. Yang lebih utama di sini adalah layanan inklusi itu dapat tidak membedakan, ya, di mana antara kelompok individu, ya, kelompok atau masyarakat yang terpinggirkan semua dapat mengakses layanan keuangan dengan baik. Itu tujuan dari inklusi, ya, layanan inklusi keuangan. Jadi tidak ada pembedaan, semua masyarakat mampu mengakses layanan keuangan dengan baik. Oke, nah, ya, baik. Selanjutnya untuk kelompok 2 dapat menutup kegiatan presentasinya. Sekian dari kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang saya mau diungkapkan, Ayu Tinting, maka Tinting. Thank you everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ayu Tinting pula, ya, luar biasa, mantap. Tentunya sekarang ibu persilakan untuk kelompok 3 tampil pasarkan presentasi kelompoknya, enak, ya. Oke, bawa apa yang sekarang enak. Oke. Ya. Baik, untuk kelompok 3 itu hasil akhir penugasannya itu adalah berbentuk PPT, ya, atau PowerPoint, ya, nak, ya. Jadi kalian bisa mengamati hasil akhir dari kelompok 3. Bisa dibacakan ini. Oke. Ini kelompok 3 membacakan poin ke-1 itu judulnya adalah lembaga keuangan bank non bank. Bisa mencet ini? Bisa kalau bisa? Oke, Rizi silakan. Ibu silakan Mbak Rizi untuk pakai slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali bisa ketemu di mata pelajaran Ibu Piana dan bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Tepuk tangan dulu dong. Biasa. Semangatnya dan semangat, tepuk tangan dulu. Oke, Jadi di lanjut. sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berbentuk PPT atau PowerPoint. Sebelum memasuki ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya Wiki Hidayat. Saya Jasya Kurniawan, saya Ilham Kadani, saya Asifa Melani, Saya Naila Pujani. Oke, langsung saja masuk ke isi materinya. Ya. Oke, slide-nya.
Ya, bisa baca dulu. Bank dan non-bank. Apa perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank? Bank adalah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana ini dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Sedangkan non-bank adalah menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat melalui penjualan surat berharga seperti obligasi dan saham. Perbedaan bank. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan. Lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Meskipun begitu, para lembaga-lembaga keuangan tetap memberi kontribusi bagi perekonomian negara. Lanjut. Contoh lembaga bank dan non-bank. Berikan contoh lembaga keuangan bank dan non-bank. Bank sentral. Bank sentral bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Bank komersial. Bank BRI, BRI, BPCN, Mandiri, BCA, Bank Mega, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Contohnya. Contohnya Bank Kredit Desa, Ya. PT BPR, Aceh Sejahtera, PT BPR, BPR Kaya Bakti, atau Arlindo, Bencana, BPR Lestari, BPR Weleri, Makmum. Peran lembaga keuangan bank bagi masyarakat. Peran lembaga keuangan bank perbankan juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dengan menyediakan produk-produk keuangan seperti deposito dan tabungan. Perbankan membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan memastikan bahwa uang yang mereka simpan dengan aman. Terdapat menyimpan uang, bank memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau menitip uang. 2. Sebagai perantara dalam pembayaran. 3. Menghimpun dana. 4. Memberi kredit. 5. Menjadi peranan bagi masyarakat. Lanjut. Peran lembaga keuangan bank bagi masyarakat. Peran lembaga keuangan non-bank pertama, fungsi. Lembaga keuangan bukan bank adalah menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Pihak LKBB mempunyai berbagai penawaran fasilitas kredit, baik jangka pendek atau jangka panjang. Adanya layanan ini mampu membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam berbisnis. Lanjut. Peran lembaga keuangan bank bagi masyarakat. Mengapa di setiap negara harus memiliki lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Oke, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, Dina. Jadi saya ingin bertanya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan nasabah terhadap layanan bank. Jelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan nasabah terhadap layanan bank. Ya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan nasabah terhadap layanan bank. Oke ya. Baik, untuk kelompok 3 agar konsultasi dengan temannya untuk membantu memberikan jawaban dari kelompok 2 ya. Oke, terus dulu
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah terhadap layanan bank. Faktor-faktornya seperti kualitas layanan, yaitu kecepatan, ketepatan profesional staf, pelayanan yang ramah dan memberikan kepuasan. Yang kedua, produk layanan yang ditawarkan. Sepertinya bervariasi seperti jenis rekening, kredit, ataupun investasi. Yang ketiga, kendala keadilan dan keamanan. Nasabah harus merasa aman saat transaksi. Sistem keamanan yang baik dapat meningkatkan rasa percaya nasabah. Yang keempat, kemudahan akses. Akses jualiti layanan baik melalui kartu, cabang, dan ATM. Yang kelima, harga dan biaya. Transportasi dalam biaya dan hanya harga produk. Nasabah akan merasa puas jika mendapatkan nilai sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, komunikasi dan informasi. Informasi yang jelas, mudah dipahami tentang produksi layanan, komunikasi yang baik dan dari pihak-pihak. Yang ketujuh, responsivitas terhadap keluhan. Pengalaman nasabah sebelumnya. Pengalaman nasabah positif dan negatif akan mempengaruhi layanan bank. Oke, apakah Jingga sudah paham? Baik, untuk kelompok 2 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1. Sedikit aja di sini tadi kamu jawab mungkin kurang apa. Ya, di sini harga dan biaya itu bukan transportasi tapi transparansi bank. Jadi bank tuh harus terbuka, ya, harus terbuka dalam hal biaya dan harga produk terhadap nasabah biar nasabah puas. Bukan transportasi tapi transparansi, keterbukaan, ya. Jadi nasabah itu akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank tadi. Oke, nak? Oke. Selanjutnya kami tutup diskusinya. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum. Terima kasih. Silakan. Oke. Ibu ingin berterima kasih pada anak-anak ibu dari kelompok 1, 2, dan 3 yang telah menampilkan presentasi kelompoknya dengan sangat luar biasa. Memberikan apresiasi pada kelompok 1, 2, dan 3. Baik anak ibu, sebelum selanjutnya ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini, untuk materi kita hari ini, dan ibu akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi untuk anak-anak ibu, ya. Jadi di sini ibu akan bertanya pada anak ibu itu, yang pertama, ada bagian materi mana yang di sini yang kurang kamu pahami? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari ibu, nak? Oke, Jingga, silakan. Saya kurang paham pada penjelasan lembaga keuangan dan bank, Bu. Oke, di sini Jingga kurang paham mengenai materi tentang penjelasan lembaga keuangan non-bank. Oke, ya, nanti kamu bisa lebih mendalam lagi pengetahuan tentang lembaga keuangan bank itu kamu bisa mencari referensi dari buku atau Google, ya, nak, ya, atau kamu bisa melihat dulu jenis-jenis banknya itu, non bank itu apa saja. Itu kamu pelajari dulu definisinya itu apa. Setelah itu kamu baru tahu perbedaan dari lembaga keuangan bank dan non bank. Kamu bedakan dulu definisinya, nak, ya. Pengertiannya dulu, baru kamu lihat contoh bank dan non bank. Oke, nak? Oke, yang kedua adalah pertanyaan yang akan ibu ajukan. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kamu pada materi kita hari ini? Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, Zain, silakan. Yang saya lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini adalah memperbanyak literasi tentang materi tentang lembaga keuangan bank dan bank, mencari informasi melalui Google, Ya. atau YouTube, dan edukasi yang berhubungan dengan tentang bank dan Luar biasa, terima kasih. Selamat dulu, baik. Yang sudah menjawab pertanyaan pada poin 2, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kamu pada materi ini, ya. Oke. Yang ketiga, apa materi apa yang menarik menurut kamu? Tapi bisa menjawab. Oke. Menurut saya materi yang menarik pada hari ini
untuk paparan tentang gambar bank sentral Iya. Pegadaian, Ya. kami bisa membedakan mana yang termasuk jenis lembaga keuangan bank dan non bank. Oke, terima kasih pada Vicky. Luar biasa di sini Vicky sangat menganggap tertarik dengan paparan gambar yang telah Ibu sajikan tadi, yaitu mengenai gambar bank sentral dan penggadaian. Jadi kamu bisa membedakan mana yang lembaga keuangan bank dan non bank. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya mengenai materi apa yang sudah kalian pahami. Nah, dari antara dua materi ini, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, yang paling kalian pahami itu materi yang bagian mananya? Pada poin mana? Apakah fungsi banknya atau apa? Oke, siapa yang bisa menjawab, Nak? Oke, Alicia. Materi yang saya pahami adalah jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Oh, di sini bisa Alicia menjawab bahwa bisa menyebutkan jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non bank. Luar biasa. Terima kasih Alicia. Lanjut, yang terakhir pertanyaan Ibu adalah bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini? Oke, Putri Wulandari. Senang dan termotivasi untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang materi lembaga Oke, luar biasa, terima kasih kepada Putri. Dan juga senang, motivasi akan Ibu, anak-anak Ibu yang lain juga senang, bersemangat, termotivasi dan menambah pengetahuannya tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Baik, anak Ibu, setelah kita melakukan diskusi dan presentasi, refleksi, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi kita hari ini, ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita ketahui bahwa lembaga keuangan itu memiliki peran yang sangat penting atau krusial dalam sebuah satu negara atau perekonomian, ya. Kita ketahui bahwa lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan saling melengkapi satu sama lain, baik itu bank, non bank saling melengkapi, nah, ya. Fungsinya itu mereka punya porsinya masing-masing. Di sini mereka sebagai menyediakan layanan keuangan di masyarakat. Ya, jadi mereka menjalankan fungsi mereka masing-masing. Seperti bank, mereka memiliki fungsi atau fokus mereka kepada pemberian kredit dan pengelolaan simpanan. Itu fokus dari bank. Sedangkan lembaga keuangan bank mereka lebih fokus pada menawarkan alternatif berbentuk pinjaman. Itu itu peran dari bank dan non bank. Jadi inti dari kegiatan ini, materi ini adalah lembaga keuangan non bank dan bank itu adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pendapatan, dan mendukung dalam meningkatkan inklusi keuangan suatu negara. Enak? Oke. Baik, Nak, sebelum kita mengakhiri sesi pelajaran kita hari ini, harapan Ibu kamu semangat untuk mengikuti pelajaran yang akan datang, ya. Tapi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan sedikit untuk materi selanjutnya. Ibu akan memberikan tugas di rumah kepada kalian. Tolong ditulis tugasnya. Tugasnya adalah untuk pertemuan yang akan datang kalian meringkas tentang materi produk jasa keuangan. Enak ya? Ringkas materi tentang produk jasa keuangan itu pada buku paket kalian di halaman 123. Jadi kalian tugas ini adalah diberikan untuk pemahaman kalian untuk materi yang akan datang. Kalian sudah paham ya materi apa yang akan disampaikan, dan tugasnya nanti kamu buat di buku catatan. Setelah selesai kumpulkan di meja Ibu. Oke, Nak? Oke, siap. Baik, Nak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta simpan bukunya dulu. Sebelum itu kita akan menyiapkan kelas dan berdoa. Oke, Nak ya. Oke, siapkan bukunya, perhatikan kembali peralatannya, lalu kita berdoa untuk menutup sesi pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum menutup berdoa, Nak, Ibu minta nanti bagi yang tiket jangan pulang dulu ya. Seperti biasa kalian membersihkan kelas dulu ya, Nak ya, baru pulang. Baik, kepada anak Ibu Vicky agar menyiapkan kelasnya dulu dan sambil menutup tiket pelajaran kita hari ini dengan berdoa ya, Nak ya. Oke, silakan. Siap, Bro. Hormat, Bro. Juga, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi
kasih pada anak Ibu Vicky yang sudah membacakan doa untuk akad kita hari ini. Baik anak Ibu, sebelum kita pulang, baik dipersilakan untuk pulang ya, keluar kelas secara dengan rapi ya, dengan rapi, tertib, dan bersalaman dulu Ibu ya, sebelum pulang.